Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas ayo berlatih IPAS yang ada di bab 7 kelas 5. Nomor 1. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia melalui wilayah Maluku. Beberapa tahun kemudian, Spanyol ikut datang ke Maluku. Pertanyaannya bagian A. Bagaimana sikap rakyat Maluku pada awal kedatangan Portugis dan Spanyol? Nah, kedatangan Portugis di Maluku pada awalnya itu disambut baik oleh kerajaan Ternate. Sementara itu, kedatangan Spanyol disambut baik oleh kerajaan Tidore. Yang B, bagaimana persaingan yang terjadi antara kedua bangsa Eropa tersebut? Yaitu bangsa Portugis dan Spanyol bersaing untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedua bangsa tersebut mendirikan benteng pertahanan. Dan yang C, apa yang menyebabkan Portugis akhirnya diusir dari Maluku? Nah, jawabannya adalah karena sikap Portugis yang semena-mena, seperti memonopoli perdagangan dan ikut campur urusan kerajaan setempat. Selanjutnya, nomor 2. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dan mendarat di Banten pada tahun 1596. Kedatangan Belanda pertama kali kurang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia. Walaupun demikian, Belanda kembali datang untuk yang kedua kali ke Indonesia pada tahun 1598. Yang A, pertanyaan yang A. Mengapa kedatangan pertama Belanda di Banten tidak mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia? Ini karena sikap Belanda yang serakah dan kasar terhadap bangsa Indonesia. Kemudian yang B, apa tujuan kembalinya Belanda ke Indonesia pada tahun 1598? Yaitu untuk berdagang rempah-rempah. Apa yang terjadi pada kedatangan Belanda yang kedua ke Indonesia? Belanda merubah tujuan semula berdagang menjadi memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten. Selanjutnya, nomor 3. Belanda mendirikan Persatuan Dagang Hindia Timur saat menjajah di Indonesia. Peter Both merupakan gubernur jenderal pertama Persatuan Dagang tersebut. Apa nama Persatuan Dagang tersebut dalam bahasa Belanda? Yaitu Verenigde Oostindische Compagnie, yaitu atau disingkat dengan VOC. Yang D, apa tujuan Belanda mendirikan Persatuan Dagang tersebut? Yaitu untuk memperkuat pedagang Belanda menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara-negara Eropa lainnya. Kemudian tujuan lainnya adalah menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Kemudian yang selanjutnya membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Dan selanjutnya keinginan untuk menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Selanjutnya yang C. Apa saja hak monopoli yang dimiliki oleh Persatuan Dagang tersebut? Yaitu menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia, mencetak uang dan memungut pajak, kemudian membuat perjanjian, mengatakan perang dan mengadakan perdamaian dengan raja-raja, kemudian membuat senjata dan memiliki angkatan perang sendiri, dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan membuat pengadilan sendiri. Yang D, apa yang menyebabkan persatuan dagang tersebut mengalami kebangkrutan? Yaitu karena banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Kemudian biaya kepegawaian yang sangat besar seiring semakin banyaknya kantor cabang VOC.
Kemudian besarnya biaya perang akibat banyaknya perlawanan dan persaingan dengan Perserikatan Dagang negara lain seperti East India Company atau EIC dari Inggris. Selanjutnya, nomor 4. Indonesia pernah mengalami penjajahan Inggris dalam waktu singkat. Saat itu Inggris berhasil merebut Indonesia dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Apakah kondisi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Inggris lebih baik daripada masa penjajahan Belanda? Jelaskan alasanmu. Ya, dapat dikatakan lebih baik daripada masa pemerintahan bangsa Belanda. Pada masa pendudukan Inggris, beberapa kebijakan Belanda yang menyengsarakan bangsa Indonesia dihapuskan, serta Inggris mulai mengenalkan alat pembayaran pajak dengan menggunakan uang. Yang B. Thomas Stamford Raffles pernah memimpin pemerintahan Inggris di Indonesia. Apa saja peninggalan Thomas Stamford Raffles di Indonesia yang masih bermanfaat untuk bangsa kita hingga saat ini, yaitu Kebun Raya Bogor dan penemuan Candi Borobudur. Kemudian nomor 5. Apa saja kebijakan Belanda yang dihapuskan saat Inggris memerintah di Indonesia? Yaitu sistem tanam paksa atau kultur stelsel dan kerja rodi kecuali di wilayah Priangan dan Jawa Tengah. Nah, demikianlah pembahasan Ayo Berlatih yang ada di bab 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.